Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Arhana, MPM 20030210022 dari Prodi S1 Perbankan Syariah kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen resiko. Di sini saya akan menjawab soal UAS manajemen resiko. Soal yang pertama, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit dan berikan contohnya. Ada dua aspek penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko kredit. Aspek kualitatif. Yang pertama, siklus bisnis dan industri menurun, misalnya harga sawit menurun. Yang kedua, tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok. Yang ketiga, debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya. Yang keempat, reputasi shareholder tidak bagus. Yang kelima, shareholder tidak memiliki komitmen untuk going concern usaha perusahaan. Aspek kuantitatif. Yang pertama, realisasi penjualan lebih rendah dibanding target. Yang kedua, side trimming penggunaan kredit. Yang ketiga, harga jual produk debitur tidak kompetitif. Yang keempat, terlalu ekspansif. Yang kelima, markup harga biaya proyek. Contohnya seperti nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank karena nasabah tidak memiliki kemauan untuk memenuhi kewajibannya. Itu menyebabkan kredit bermasalah. Soal yang kedua, jelaskan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional. Berikan contohnya. Ada 3 tahapan penyebab kredit bermasalah dari aspek resiko operasional, yaitu tahap yang pertama, aplikasi kredit. Proses yang salah karena kurangnya verifikasi keaslian dan sah pemohon kredit. Tahap yang kedua, analisis kredit. Proses yang salah karena analisis awal kurang tajam, kurang verifikasi kebenaran informasi dan data, asumsi dasar yang digunakan jauh meleset, analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat, analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup, resiko kredit tidak dimitigasi. Tahap yang ketiga, pencairan kredit. Proses yang salah karena dokumen kredit cacat hukum, pencairan tanpa persetujuan otoritas. Tahap yang keempat, pemantauan kredit. Proses yang salah karena jaminan belum diansurasikan, kunjungan rutin tidak dilakukan. Contohnya seperti pemalsuan bilir deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan kredit. Soal yang ketiga, bank perlu memahami konsep sebab, cause, kejadian, event, akibat, efek sebelum melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan analisis atas resiko operasional yang dihadapi. Jelaskan konsep cause sebab, kejadian, event, akibat, efek, dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, penyebab cause. Penyebab utama kejadian resiko operasional adalah karena faktor manusia, kegagalan proses internal, kegagalan sistem teknologi, dan kejadian eksternal. Namun sebelum dikategorikan sesuai definisi tersebut, perlu diidentifikasi akar penyebab dari kejadian event. Dengan mengetahui penyebab kejadian resiko operasional, bank dapat lebih mudah melakukan mitigasi dalam upaya mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional. Contohnya seperti suatu event peristiwa perampokan pada suatu bank dapat disebabkan oleh sistem pengamanan bank dinilai kurang memadai, lokasi bank terletak pada daerah yang rawan perampokan, kurang kerjasama dengan pihak kepolisian atau sebab lainnya. Yang kedua, kejadian event. Kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada periode waktu tertentu. Dalam menetapkan suatu kejadian resiko ke dalam kategori kejadian harus didasarkan pada akar permasalahan, the root of cause, atau kategori kejadian yang paling dominan. Yang ketiga, dampak efek. Suatu event terkait resiko operasional dapat memberikan berbagai macam dampak kerugian, baik kerugian finansial maupun non-finansial.
Contoh kejadian kerugian finansial atau langsung antara lain, yang pertama, berkurangnya nilai aset write down. Penurunan langsung pada nilai aktiva disebabkan oleh suatu kejadian kerugian operasional. Yang kedua, hilangnya hak kepemilikan atau loss of recourse. Pembayaran atau pengeluaran uang kepada pihak ketiga yang salah dan tidak dapat dilakukan recovery atau dikembalikan. Yang ketiga, ganti rugi, restitution. Yang keempat, keputusan kewajiban hukum. Yang kelima, kerusakan pada aktiva. Contoh kejadian kerugian non-finansial atau tidak langsung. Yang pertama, menurunnya citra bank di mata masyarakat karena pemberitaan bernada negatif. Risiko reputasi. Yang kedua, offline yang cukup lama dan sering. Soal yang keempat, jenis kejadian sangat beraneka ragam. Agar data kerugian dapat digunakan secara seragam oleh industri perbankan, Basel II menetapkan kategori kejadian event risiko operasional dalam 7 kategori. Sebutkan dan jelaskan ketujuh kategori dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, internal fraud. Kerugian akibat adanya kesenjangan melakukan penggelapan, penyalahgunaan properti, atau pelanggaran peraturan, hukum atau kebijakan perusahaan, tidak termasuk berbagai kejadian yang melibatkan paling tidak satu pihak internal. Contohnya seperti kerugian karena pemakaian komputer sistem oleh yang tidak berwenang untuk penggelapan aset perusahaan atau nasabah. Yang kedua, external fraud. Kerugian akibat adanya kesenjangan untuk melakukan penipuan, penyalahgunaan properti atau pelanggaran hukum oleh pihak ketiga. Contohnya seperti kerugian karena perampokan kas dalam perjalanan. Yang ketiga, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan kerja. Kerugian timbul dari tindakan yang tidak konsisten dalam ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan kerja atau perjanjian kerjasama, dari pembayaran klaim kecelakaan kerja atau dari kejadian perbedaan atau diskriminasi. Contohnya seperti kerugian karena adanya pemogokan karyawan. Yang keempat, pelanggan, produk, dan praktik bisnis. Kerugian yang timbul akibat kegagalan yang tidak sengaja atau lalai untuk memenuhi kewajiban profesional terhadap klien tertentu atau termasuk penjaminan atau akibat rancangan suatu produk. Contohnya seperti kerugian karena adanya komplain atau tuntutan nasabah akibat penyalahgunaan informasi rahasia milik nasabah. Yang kelima, kerugian atas aset fisik. Kerugian yang timbul dari kerugian atau kerusakan atas aset fisik akibat bencana alam atau kejadian lain. Contohnya seperti kerugian karena kerusakan gedung akibat gempa bumi. Yang keenam, gangguan bisnis dan kegagalan sistem. Kerugian yang timbul akibat gangguan bisnis dalam kegagalan sistem. Contohnya seperti kerugian karena kerusakan hardware. Yang ketujuh, eksekusi, pengiriman, dan manajemen proses. Kerugian akibat kegagalan proses transaksi atau manajemen proses yang berhubungan dengan pihak lawan dan vendor. Contohnya seperti kerugian karena adanya kesalahan pembukuan atau accounting atau termasuk backdating dan koreksi atau penyesuaian. Soal yang kelima, good corporate governance adalah cara yang dianggap paling ampuh untuk menjaga kestabilan pertumbuhan perusahaan. Dalam prosesnya, setidaknya ada 5 prinsip utama yang harus dipegang. Jelaskan kelima prinsip tersebut dan berikan contoh penerapan prinsip GCG pada sebuah perusahaan. Yang pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Contoh, penerapan transparansi pada PT Dana Reksa dapat diakses secara jelas dan tepat waktu, mengungkapkan seluruh informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya, dengan tetap memperhatikan hak-hak pribadi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
dan dana reksa melaksanakan transparansi kondisi keuangan kepada publik untuk mengikuti ketentuan disclosure atau keterbukaan informasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman kepada standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua, kemandirian. Independensi, yaitu perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh atau tekanan dari pihak maupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi sehat. Contoh penerapan kemandirian pada PT Dana Reksa, yaitu Dana Reksa dalam melakukan kegiatannya dan dalam mengambil keputusan dilakukan secara profesional yang bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. 3. Akuntabilitas. Accountability yaitu kejadian fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Contoh penerapan pada PT Dana Reksa ialah kelengkapan struktur tata kelola dana reksa baik di tingkat direksi maupun dewan komisaris, termasuk sistem manajemen risiko, sistem pengendalian sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atau dugaan penyimpangan pada dana reksa, tata kelola teknologi informasi dan pedoman perilaku etika dan kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi dan unit organisasi dana reksa sesuai dengan tujuan dana reksa. Yang keempat, pertanggungjawaban. Responsibility, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi sehat. Contoh penerapan pertanggungjawaban pada PT Dana Reksa ialah Dana Reksa membentuk unit independensi seperti unit kerja pengelolaan risiko dan unit kerja internal audit untuk memastikan pengelolaan risiko dan penerapan pengendalian internal dilaksanakan di setiap kegiatan dana reksa. Yang kelima, kewajaran, fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh penerapan pada PT Dana Reksa ialah Dana Reksa dalam melakukan kegiatannya dan dalam mengambil keputusan dilakukan secara profesional yang bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.